apa tambahin exclamation mark. Jadi kayak wah I'm on fire gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, barakallahu fikum. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Oke, jadi insya Allah saya akan mulai webinar pada pagi kali ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhkuru aw arada syakura. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memulakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat itu Allah ringankan langkah-langkah kita, Allah mudahkan langkah kita menuju jalan kebaikan seperti bertemunya kita dalam forum kali ini. Semoga dengan adanya webinar ataupun forum kali ini bisa menambah keilmuan kita, ketaatan kita, dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, semoga dengan adanya forum yang insya Allah Allah berkahi ini, kita semua bisa mendapatkan semangat baru, ukhuwah baru, dan juga ilmu baru yang insya Allah nanti bisa kita praktekkan langsung gitu ya dalam kehidupan nyata kita. Salawat dan salam semoga mengalir indah kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut yang telah berjuang bersama dengan menegakkan agama Allah. Semoga kita tergolong menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatimah ya. Saya insya Allah akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi menuju siang kali ini. Jadi insya Allah ini sampai selesainya ya. Jadi nanti kurang lebih mungkin ada sekitar 30 sampai 40 menit materi, lalu nanti dilanjut dengan question and answer atau pertanyaan-pertanyaan. Karena pastinya teman-teman di sini kayak, wah, ingin tahu kayak cara teknis atau mungkin perjalanannya Mbak Rani kayak gitu ya. Pasti banyak banget pertanyaan dan siapkan pertanyaannya juga. Dan saya juga izin menginfokan kepada teman-teman untuk bisa on kamera ya. Jadi saya bisa melihat wajah yang ceria, yang cantik, yang ganteng kayak gitu ya. Dan ya bisa kita menularkan tadi ya positif energinya, vibes-nya gitu. Walaupun online, tetapi kita masih bisa silaturahmi, jadi bisa keep, oh ternyata Mbak Intan tuh seperti ini ya. Siapa tahu nanti ketemu di kehidupan nyata in real life gitu. Oh Mbak Zeta seperti ini ya wajahnya, kayak gitu ya. Wah Masya Allah. Oke, sebenarnya mungkin saya sapa dulu ya pemateri yang luar biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar, saya mau pin Mbak Rani dulu nih, mana ya? Baik. Oke, ya Masya Allah, ini dia. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Salam kenal, Mbak. Masya Allah ya. Gimana kabarnya Mbak Rani? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar ya, Masya Allah. Senang sekali sebelumnya saya mungkin dan teman-teman yang di sini mengucapkan jazakillah ahsanul jaza sudah meluangkan waktunya gitu. Karena pasti Masya Allah ya Mbak Rani udah padat banget gitu ya waktunya dan meluangkan untuk sharing bersama kita ya ilmu dan pengalamannya Mbak Rani selama ini kayak gitu, Masya Allah. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Rani di domisili mana ya Mbak? Domisili Mbak? Ya, kalau domisili sekarang saya itu di Cikarang, Bekasi. Oh, Masya Allah. Ini sudah masuk ke tahun 10. Wow. Kita di sini. Masya Allah. Udah jadi orang Cikarang jadinya, Mbak. Oh iya, kalau Bekasi itu katanya planet Mars ya. Gimana? Ya, planet dunia lain lah gitu. Planet dunia lain gitu ya, Masya Allah. Yep. Oh, tapi kalau Mbak asli mana? Kalau aslinya saya di Pekanbaru Riau. Oh Masya Allah, di sini juga kalau nggak salah teman-teman ada yang dari Riau juga namanya Mbak gitu. Gitu ya, kalau nggak salah dari Riau ya. Oh berarti ini enggak dari satu daerah gitu ya Mbak Elina? Oh enggak, ini dari seluruh dunia, dari Nusantara gitu ya, Masya Allah. Iya, karena kalau dari pesertanya sendiri itu kan
kita mencobakan untuk ya share to others gitu ya Mbak. Dan dan mungkin sebelumnya Afwan Jidan mungkin izin memperkenalkan komunitas kami juga gitu ya. Kami itu dari Real Marbotpreneur gitu. Jadi Real Marbotpreneur ini adalah bagian dari Real Masjid gitu, yang dimana kita di sini itu outputnya adalah mencetak para pengusaha muda yang hatinya terpaut kepada masjid gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi pengusaha, tetapi pengusaha yang mempunyai giroh semangat untuk membangkitkan Islam kembali gitu, kayak gitu ya, Masya Allah. Berarti Ya, rata-rata pemuda atau pemudi ini Mbak yang hari ini hadir? Keduanya Mbak, keduanya. Oh, Seharusnya gitu. ya pemuda dan pemudi gitu ya. Karena kalau dari Real Marbotpreneur sendiri Mbak, kami first batch ya, batch pertama, dan di kami itu ada 30 peserta. 30 peserta dan itu 16 ikhwan yang laki-laki kalau dan 14 akhwat kayak gitu. Jadi total 30 kayak gitu. Dan insya Allah kita juga mau open batch 2 nih. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin penasaran apa itu Real Marbotpreneur boleh juga dicek di IG kami kayak gitu. Dan of course juga jangan lupa untuk mencek IG-nya Mbak Rani dan lanjutkan. Oke. Masya Allah tabarakallah. Ini udah ready Mbak? Sudah, ayo bismillah. Sudah. Oke ya, nih teman-teman juga nggak sabar ya untuk memulai sharing-sharing pada pagi ini. Berarti saya izin share screen dulu ya Mbak ya? Boleh, boleh. Oke, bismillah. Ini tuh programnya berkesinambungan atau hanya di awal aja gitu Mbak? Insya Allah ini berkesinambungan Mbak. Jadi kayak kita tuh lebih tepatnya kayak apa ya, dimentorin untuk 6 bulan pertama. Kayak gitu, nanti setelah itu kayak ada nanti kita ada project besarnya. Dan kalau dari komitmennya sendiri sih sebenarnya 3 tahun gitu. Jadi kan memang kalau untuk menjadi pengusaha, ini saya masih pemula banget ya, belum terjun ke dunia bisnis sama sekali gitu. Makanya kan di title-nya juga pemuda berbisnis, siapa takut gitu ya. Memang ada rasa takut atau ragu gitu kan mungkin, cuman kayak itu karena betul adanya mentor, habis itu dimonitoring juga gitu kan, evaluasi dan segala macam, maka insya Allah ini sudah berkesinambungan gitu Mbak. Oke, bismillah. Mungkin waktu dan tempat persilakan saya ke Mbak Rani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Karena memang aku itu selalu bersemangat gitu ya. Apalagi ketika memang diberi Allah kesempatan untuk bertemu oleh para pemuda gitu ya. Karena saya memang sudah tidak muda lagi, atau nggak apa-apa lah aku sebut mama muda aja ya. Nah, jadi kalau ketemu sama teman-teman yang memang masih muda itu jadi mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya juga masih di posisi sebagai seorang pemuda gitu kan. Nah, jadinya saya mungkin nanti akan bercerita apa sih pengalaman-pengalaman yang memang saya sudah lakukan dan itu memang bisa berjalan, ataupun yang memang kesalahan-kesalahan saya pada saat lalu sebagai seorang pemuda gitu. Nah, tapi sebelumnya kalau tadi sudah dibuka ya acara ini oleh Mbak Fatima ya tadi ya namanya? Iya, betul. Oke, Mbak Fatima. Nah, jadi saya langsung saja ya memperkenalkan diri saya. Saya adalah, nama panjang saya Rani Dwi Astuti. Nah, kemudian saya itu lahir dan besar di Pekanbaru Riau gitu ya. Nah, kemudian untuk pendidikan terakhir itu saya di S1 Teknik Tekstil UII. Wah, di Jogja dong, Mbak? Iya, betul, di Jogja. Nah, kemudian, kenapa? Main ke Jogja lagi biar ketemu sama kami. Oh iya, nah kemudian untuk pengalaman kerja itu sebenarnya pada saat lulus kuliah saya sempat kerja di sebuah bank BUMN gitu ya. Itu selama 1 tahun di bagian marketing. Nah, namun setelah itu saya resign dan kemudian Allah kasih jodoh ya, rezeki yang tiada terkira sih ini di sini masih banyak yang jomblo kali ya. Masih banyak yang jomblo kemudian masih banyak yang jomblo ya, Masya Allah. Nggak apa, bagus. Ini persiapan yang luar biasa sih, masih jomblo tapi mau usaha itu bagus banget gitu. Masya Allah. Nah, kemudian setelah resign, saya fokus mengabdi gitu
karena apa namanya menikah dan kemudian memiliki anak nggak lama setelah itu. Nah, baru setelah anak saya usia 2 tahun yang pertama, baru saya memberanikan untuk memulai kembali aktivitas saya di ranah publik gitu ya. Nah, Masya jadi Allah. kalau misalnya teman-teman ini kan ada pesertanya yang memang perempuan gitu ya. Nah, itu saya sih menyarankan sebelum nanti menikah gitu, di samping belajar bisnis, mungkin teman-teman yang perempuan bisa juga belajar tentang bagaimana sih membagi peran dari sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan juga seorang istri. Nah, itu nanti ada komunitasnya sendiri, dan itu pembelajarannya apa namanya continue juga sih itu. Nah, nanti mungkin kalau belajar bisnisnya bisa sama di komunitas ini, tapi untuk kayak misalnya kita peran kita sebagai istri dan peran kita sebagai apa namanya ibu. Nah, itu nanti teman-teman bisa ikuti komunitas namanya Ibu Profesional gitu ya. Nah, karena memang kenapa sih saya cerita sedikit tentang Ibu Profesional, karena memang Nadira ini itu lahir karena memang berdasarkan dari hasil saya bersemedi atau hasil saya merenungi tentang peran-peran saya gitu loh. Nah, begitu sih akhirnya gitu kan. Nah, kemudian setelah anak saya usia 2 tahun, baru saya akhirnya memulai usaha, yaitu memulai Nadira. Sampai hari ini gitu. Jadi saya kalau dibilang berarti udah sekitar 6 tahunan ya, mau masuk ke tahun ke-7 di Nadira gitu. Nah, dan visi misi Nadira ini adalah pemberdayaan perempuan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik ini sebenarnya poinnya itu ada di 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah menjaga fitrahnya sebagai seorang ibu. Nah, karena bagi seorang perempuan gitu ya, ini ketika dua hal ini sudah hatam gitu ya, insya Allah kalau masalah rezeki, masalah kayak kompetensi kita untuk atau ke fitrah kita untuk kebermanfaatan ke lebih banyak orang, itu akan jauh lebih ringan dijalaninya seperti itu. Nah, kemudian lanjut Mbak, mungkin bisa lanjut. Ya, oke, sebentar. Ini ya. Yang slide 2 ya? Iya, betul. Untuk slide kedua. Iya, yang ini? Iya, saya kayaknya masih loading deh. Oh, Coba iya, iya. Udah tampil belum di layar? Ya, udah tampil mengapa berbisnis. Oke. Nah, mengapa berbisnis? Jadi ini adalah pertanyaan yang paling dasar banget sih sebenarnya yang harus teman-teman tanyakan ke diri sendiri gitu loh. Tanyakan ke diri sendiri, kenapa sih berbisnis gitu kan? Kelihatannya sih ini pertanyaannya sangat-sangat sepele gitu ya teman-teman. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang fundamental ataupun dasar banget untuk bisnis teman-teman berkembang gitu ya. Nah, ini akan menjadi landasan apa ya, kayak visi misi gitu ya. Atau kayak misalnya bahkan ini akan menjadi bagian dari kehidupan teman-teman gitu loh. Nah, kalau sekarang mungkin kita bisa sambil diskusi aja deh ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa bantu sebutkan gitu kan, kira-kira apa sih atau alasan kenapa sih teman-teman tuh harus berbisnis gitu. Boleh langsung on mikrofon atau di chat, Mbak? Oke, sebentar. Ini coba minta settingan ke host ya, untuk teman-teman bisa unmute sendiri, nanti di-mute lagi kalau sudah selesai ya. Atau misal di chat juga boleh kalau misalnya masih shy cat gitu, malu-malu kucing gitu ya. Nah, ini teman-teman kita interaktif discussion ya. Jadi di sini apa kita namanya sharing ya. Jadi nggak hanya pemateri kita yang hanya monoton, tapi ada juga interaktif feedback dari teman-teman. Oke, jadi kenapa nih teman-teman memilih untuk berbisnis? Oke, itu ada dari Mbak Asih, ingin punya tambahan penghasilan, Mbak. Oke, ada yang lain? Coba. Oke, kita tunggu yang lainnya. Oke, bisa udah bisa unmute belum? Saya juga mau nge-stop share screen untuk di-share lagi. Saya menunggu teman-teman ada lagi ya. Kenapa coba mungkin ada Mas Fahrul Aziz itu bisa unmute ya, Mas? Udah bisa unmute belum? Coba saya bantu. Bentar.
Okay, ask to unmute. Belum bisa unmute. Oh, belum bisa. Oke. Di kolom chat aja nggak apa-apa teman-teman. Di kolom chat juga Boleh apa-apa. di kolom chat aja. Pingin punya, oh ini dari Mas Zanwar, pingin punya banyak bisnis kaya raya, pasif income dan bermanfaat bagi lingkungan. Pasif income banget gak tuh? Keren, keren, Masya keren. Allah. Yang lainnya boleh sekitar 2 orang lagi. Ayo yang lainnya. Bentar, saya soalnya jadi co-host nih, jadi belum bisa. Oke, biar banyak sedekah. Oke. Wah, ini keren-keren sekali ya jawabannya teman-teman, Masya Allah. Yuk, yang akhwat baru satu. Iya. Malu-malu kayaknya, Mbak. Oh ini nih, udah banyak. Jalan manfaat, rezeki kebahagiaan, hidayah bagi kebanyakan orang. Oke. Nah, Masya Allah ini jawabannya luar biasa banget ya. Memang jawabannya sangat-sangat mendalam banget. Nah, biasanya memang saya menyarankan untuk melakukan 5 why gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin mengetahui jawaban terdalam dari sisi diri kita gitu kan. Kalau misalnya kesulitan, nah itu teman-teman bisa lakukan dengan metode 5 why. Jadi why pertama itu misalnya teman-teman kenapa sih saya harus berbisnis gitu kan. Nah, teman-teman kira-kira jawabannya apa? Mungkin tadi kan kayak misalnya ingin kaya. Oke, kenapa sih why kedua kenapa ingin kaya gitu kan. Nah, misalnya jawaban yang keduanya pingin sedekah gitu kan. Nah, kenapa pingin sedekah gitu kan. Nah, misalnya jawaban selanjutnya adalah masuk surga gitu kan. Nah, sampai sampai emang benar-benar dalam sekali gitu loh. Karena apa? Karena seberapa besar kekuatan kita untuk atau alasan kita untuk berbisnis gitu kan, itu akan mempengaruhi seberapa kuat kita struggle di bisnisnya gitu. Karena bisnis, kalau ada orang bilang ya bisnis itu mudah gitu kan, bisnis itu bisa ownernya jalan-jalan, bisnisnya jalan sendiri gitu kan. Nah itu sih sebenarnya hoax sih. Hoax gitu ya. Karena meskipun kita sudah memiliki tim nantinya gitu kan, kita akan tetap aja memikirkan bagaimana bisnis kita itu tetap berkembang dan terus memberikan manfaat untuk banyak orang gitu loh. Jadi dan itu wajib dipikirkan oleh owner bisnis gitu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya udah punya tim gitu kan, tim CS, tim segala marketing, tim segala macam, terus nggak memikirkan itu nggak bisa gitu kan, karena tim kita itu juga akan bekerja sesuai dengan ruhnya kita gitu loh. Kalau kita semangat gitu kan, kalau kita juga berjuang di bisnis kita, nah maka tim juga akan melakukan perjuangan yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kita itu santai, kita juga kebanyakan jalan-jalan gitu kan, timnya akan ngerasa ya, kok owner jalan-jalan terus sih gitu kan. Nah, jalan-jalan terus ya dalam kutip gitu ya, tapi kalau misalnya sesekali ya itu it's okay gitulah ya. Nah itu sih kalau menurut aku gitu ya. Nah jadi dan yang paling penting adalah gitu kan, memang kita itu sebagai umat Islam dan memang sudah diberikan ketentuan bahwa 9 dari pintu rezeki, 10 pintu rezeki itu adalah dengan berdagang. Nah itu sudah sesuai banget dengan konteks sunnah gitu ya, ataupun yang dianjurkan oleh agama kita gitu kan. Nah makanya teman-teman ini sudah insya Allah sudah dalam koridor yang tepat gitu ya. Karena apa sih teman-teman? Tadi ada juga jawaban yang bagus ya, untuk bermanfaat gitu kan. Nah, untuk bermanfaat banyak orang gitu kan. Karena memang realitanya gitu kan, ketika kita sudah berbisnis gitu kan, realitanya mostly hampir 24 jam ataupun mostly hampir, kecuali dalam kondisi kita tidur, nah itu kita pasti memikirkan ataupun ya memikirkan lah gitu kan tentang bisnis kita gitu loh. Makanya kalau misalnya kita itu tujuan bisnisnya hanya sekedar dunia saja gitu kan, hanya sekedar ingin kaya-kaya saja gitu ya, nanti kan sayang waktu kita gitu kan, sayang waktu kita hanya memikirin dunia saja gitu loh. Tapi memang bisnis harus dipikirkan. Nah itu makanya kita sebagai umat Islam harus benar-benar bisa menselaraskan bisnis kita bisnis kita yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain gitu. Jadinya yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap jam, bahkan mau tidur juga masih mikirin bisnis, itu pastikan bisnis yang kita pikirin adalah bisnis yang memberikan manfaat untuk banyak orang, kayak gitu sih. Nah,
Terus boleh lanjut Mbak. Oke. Ya. Oke. Nah, dan ini juga faktanya ya sebenarnya teman-teman, ini dari kan saya juga dikasih amanah untuk ngajar di karirmu.com gitu ya. Jadi dia juga apa namanya kolaborasi sama pemerintah untuk teman-teman yang memang masih dalam proses mencari kerja ataupun jobless gitu ya. Nah, itu kan banyak tuh setiap tahunnya lulusan universitas ataupun SMA gitu ya, yang memang mereka sampai saat ini itu masih mencari kerja gitu kan, belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ternyata orang yang memiliki usaha ataupun bisnis di Indonesia ini itu hanya 3%-nya dari total populasi di Indonesia gitu loh. Nah, jadi ini memang peluangnya masih sangat lebar banget gitu kan, sangat berkesempatan lah untuk teman-teman semuanya di sini untuk memiliki bisnisnya masing-masing gitu. Karena memang data statistik menunjukkan bahwa memang kita masih 3% gitu yang memang menjalani profesi sebagai pebisnis ataupun pengusaha gitu. Nah, selanjutnya ini ya beberapa kata-kata yang memang bagus ya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan cool guncang dunia gitu kan. Itu juga salah satu quotes favorit aku gitu kan, buat pemuda-pemuda gitu kan, apalagi dengan apa sih namanya teknologi sekarang yang sangat mudah diakses ya. Kalau dulu ketika aku awal memulai bisnis itu kita susah gitu ya cari informasi, cari ilmu, apa sih yang harus kita pelajari memulai bisnis gitu kan. Kemudian apa namanya, kalau misalnya ketemu kendala seperti ini apa sih yang harus dilakukan, nah itu sangat susah banget. Tapi kalau sekarang benar-benar semuanya terbuka lebar, informasinya tinggal teman-teman mau mengeksekusinya atau hanya sekedar menjadi seorang pembelajar aja. Pembelajar bagus, tapi nah eksekusi juga itu tanda tanya gitu ya. Jadi kita cuman apa sih namanya teori doang, iya gitu. Nah, boleh lanjut Mbak Fatimah? Oke. Nah, ini adalah step-step ya dalam memulai bisnis, dan ini memang berdasarkan dari pengalaman saya sih terutama gitu ya. Nah, ketika kita ingin memulai bisnis, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pertama kalinya? Mungkin banyak ya pertanyaan di benak teman-teman gitu kan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Pasti teman-teman tadi sebelum bertemu dengan saya pasti sudah punya banyak gambaran di kepala gitu ya. Kalau mau memulai bisnis, apa yang harus aku lakukan pertama kalinya? Nah, itu teman-teman apa? Boleh di-share, di unmute, ataupun di kolom komentar. Karena teman-teman udah bisa unmute sendiri, ini saya coba untuk mute. Wait, allow participant to unmute. Okay, there you go. Iya. Oke, saya coba untuk unmute. Teman-teman boleh di unmute coba 1-2 orang satu-satu dulu biar nggak tabrakan. Bisa dicoba. Mas Arul, boleh dicoba untuk unmute, Mas? Oh. Cek ya sudah bisa. Niat Mbak yang pertama. Niat Mbak. Oh, iya. Siap. Yang lainnya boleh dibantu? Lainnya. Ayo gantian yang aku dulu sekarang. Boleh satu unmute. Tadi kayaknya Mbak Asi terlihat sangat aktif ya. Mbak Asi mungkin boleh bisa unmute? Oke. Atau yang lain dulu boleh. Ini yang di chat juga udah ada ya. Itu. Ilmu. Riset. Kita doa dari Ibu Mbak. Aduh aku Masya Allah. Nah, Masya Allah. mantap. Oke. Riset target market, riset produk, menyiapkan ilmu, niat, percaya diri, modal. Nyari ide jualan, tapi kadang galau Mbak, pingin ini, pingin itu, gimana mantepin pilihan bisnis. Oke. Nah, langsung Q&A aja itu. Mantap nih, luar biasa banget ya. Aku senang banget kalau misalnya ada webinar yang memang aktif banget ya orangnya. Jadi kita nggak garing gitu ya. Nah, oke. Ya. Betul banget ya teman-teman. Jadi ketika kita akan memulai sebuah usaha gitu kan, apapun jenis usahanya, yang pertama adalah niat. Itu udah benar sekali gitu kan. Niat lillahi ta'ala bahwa kita mendirikan usaha ini karena ingin mencari ridha Allah, bagian dari mengamalkan sunnah-sunnah gitu kan, dan bagian dari memberikan dan bagian dari menjadi khalifah di muka bumi gitu kan, memainkan peran itu gitu kan. Nah, betul banget. Terus yang kedua adalah Ibu tadi juga cocok lah gitu ya
Dan yang paling penting adalah ini ya, tadi ada yang bingung kan, bagaimana sih, kan kadang pengen ini, pengen itu. Nah, maka saran saya adalah teman-teman coba mulai menggali atau mengenali potensi diri sendiri. Jadi, kan segala sesuatunya itu berdasarkan diri kita gitu ya. Nah, maka sebelum kita memulai sesuatu, maka kita juga harus tahu, kita harus kenal nih diri kita gitu kan. Kita itu siapa gitu kan. Kita itu misalnya passionnya apa, kelemahannya apa, kekuatan kita itu apa. Itu yang menjadi modal utama bagaimana sih kita akhirnya menemukan ide bisnis gitu loh. Nah, contohnya misalnya gitu kan, misalnya saya gitu kan, saya kenapa waktu itu akhirnya memutuskan membuat Nadira gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya saya itu pernah jualan home decor gitu kan. Nah, terus yang kedua juga pernah nge-reseller baju di temen gitu kan. Nah, dari sini gitu akhirnya aku memilih lagi gitu kan, memilih dan memilah gitu ya. Pada saat itu sih sebenarnya pada saat nge-reseller baju dan kemudian jualan home decor, yang home decor itu omset per bulannya sudah 30 juta per bulan gitu kan. Nah, tapi gitu kan, aku kemudian berpikir kembali nih, apa sih sebenarnya yang potensi di diri aku gitu kan? Apa yang menjadi kelebihan yang aku punya dan kekurangan yang aku punya. Nah, setelah aku bikin catatan gitu ya, mengorek diri lebih dalam lagi, akhirnya aku memutuskan bahwa oke, aku men-stop home decornya gitu kan, dan kemudian aku memulai untuk bisnis fashionnya gitu loh. Padahal waktu itu omset home decor kan sudah 30 jutaan per bulan gitu kan. Tapi aku rela meng-cut gitu kan demi untuk memulai sesuatu yang baru dan benar-benar dari nol gitu loh. Karena apa? Karena aku percaya diri dengan potensi yang aku punya. Karena aku sudah ngelis gitu loh. Dan perkara bisnis itu kan kita nggak cuman hanya kayak misalnya satu hari ini kita dapat berapa gitu kan, terus satu bulan ini kita dapat omset berapa, nggak sekedar itu, tapi bisnis itu adalah berkesinambungan. Ini yang menjadi poin paling penting gitu loh. Jika ada dua potensi ya di dekat teman-teman dan potensi itu sama-sama bagus ataupun misalnya potensinya yang satunya biasa aja gitu kan. Tapi gitu kan itu bisa kita prediksi sampai 5, 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang, teman-teman bisa nge-arrange itu bisnis di situ. Nah, itu insya Allah lebih baik teman-teman memilih itu gitu loh. Gitu. Karena makanya bisnis itu kan sebenarnya harus sabar ya. Dia punya staging. Dia kayak misalnya nih 1 tahun pertama bisnis gitu kan, itu teman-teman nggak boleh mengganti bisnis yang udah diputuskan dengan bisnis yang lainnya. Contohnya misalnya, pada saat teman-teman memutuskan bisnis di bidang kuliner nih, gitu kan, baru buka 1 hari, oke, nggak apa-apa sih, gitu kan. Terus baru buka, udah 1 bulan, 3 bulan tuh mulai banyak sekali tantangan-tantangan dan godaan yang menghampiri, gitu kan. Atau bahkan dan itu berkecamuk sih biasanya di pikiran kita, aduh gimana ini udah 1 bulan omsetnya masih segini aja gitu kan, apa kita ganti yang lainnya. Nah, biasanya akan banyak sekali godaan yang menghampiri pikiran kita seperti itu. Nah, akhirnya gitu kan, ya sudahlah tutup saja gitu kan. Padahal baru 1 bulan nih mau mulai gitu kan, ganti yang lainnya gitu kan. Atau misalnya bisnis kuliner juga kayak misalnya jualan nasi uduk, terus nanti akhirnya ganti jadi nasi apalah segala macamnya. Nah, ini sih sebenarnya sangat-sangat tidak disarankan gitu loh. Karena apa? Karena ya teman-teman nanti bakalan kehabisan waktu untuk hanya sekedar trial saja gitu loh. Yeah. Kalau misalnya mau invest waktu nih 1 tahun pertama gitu kan, mau trial segala macam bisnis, oke, nggak masalah gitu kan. Tapi gitu kan, setelah itu ya teman-teman jangan trial lagi lah gitu kan. Capek loh trial. Jangan jadi pembelajaran terus ya Mbak ya. Iya, akhirnya teman-teman nggak bisa mantep memutuskan satu passion gitu kan, satu komitmen bidang apa yang akan teman-teman tekuni gitu loh. Jangan lupa, bisnis itu adalah komitmen, bisnis itu adalah konsisten gitu loh. Ini paling penting banget. Mau bisnisnya apapun, kalau kita komitmen, kalau kita konsisten, insya Allah cuan gitu loh. Insya Allah memberikan manfaat gitu loh. Jadi jangan mudah tergiur gitu kan sama teman-teman yang lainnya. Kayaknya aku fashion aja deh, soalnya itu rame banget gitu kan. Ya udah ganti lagi gitu kan, ganti lagi. Akhirnya ya ganti-ganti terus gitu kan. Ingat, satu pertama teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk berbisnis, jangan pernah men-switch ke bisnis apapun. Dan jangan mendua. Jadi kayak misalnya,
langsung membuka 2 bisnis, sebenarnya bidang kuliner sama bidang fashion gitu. Nah, itu berat banget gitu loh. Nggak akan jalan, nggak akan benar-benar energinya itu nggak akan benar-benar totalitas gitu loh. Ketika teman-teman ngejalin satu bisnis gitu kan di awal gitu kan, dengan yang udah langsung 2 itu benar-benar kacau gitu, malah nggak optimum gitu loh. Nah, jadi setelah 1 tahun gitu kan, fokus di situ dengan catatan teman-teman memang benar-benar mengupayakan apapun. Teman-teman belajar teknik marketingnya, strategi marketingnya, salesnya, segala macamnya gitu kan, produksinya lah kalau misalnya memang produksi gitu kan, sudah diupayakan semuanya gitu kan, media-media promosinya juga sudah dioptimalkan, barulah teman-teman boleh evaluasi gitu kan. Oh oke, akhirnya ternyata aku kayaknya nggak bakat sih di bidang ini gitu kan. Ya udah aku switch aja di yang lainnya gitu loh. Nah, tapi kan sayang sih sebenarnya, makanya dari awal teman-teman harus tahu potensi diri teman-teman tuh apa, keahlian teman-teman tuh apa sumber daya yang kemudian bisa mensupport teman-teman ini ya. Jadi yang kenali potensi lingkungan, ini tuh manfaat banget buat ngebantu kita ngebesarin bisnis gitu loh. Contohnya, pada saat aku akhirnya mengkat bisnis home decor gitu kan, padahal omsetnya 30 juta per bulan. Nah, itu karena aku ngerasa di sekitar aku, di Cikarang ini, aku nggak menemukan partner produksi yang bisa ngedevelop ide-ide aku, gitu loh. Nah, jadi kan kita kan harus mikir ya, oke 1 tahun pertama kita bikin kayak gini nih, tahun keduanya kita bisa nggak, gitu kan. Nah, apalagi yang akan kita rencanakan, gitu kan. Terus media promosinya mau seperti apa, gitu loh. Contohnya misalnya, pingin bisnis kuliner, gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa masak nggak apa-apa gitu kan, tapi ternyata kita nggak punya orang-orang yang memang bisa mensupport kita mensupport kita untuk menyajikan menu-menu gitu loh. Ini kan juga jadi bahan pertanyaan gitu loh. Ini baru mulai loh gitu kan. Kalau misalnya kita memang sudah menjalani bisnis bertahun-tahun gitu kan, kita tinggal comot-comot orang yang kompeten nggak masalah gitu. Tapi kalau baru mulai, biasanya kendalanya adalah di modal, di waktu, ya kan, di pertemanan, mau support dengan lingkungan. Nah, itu kan bakalan jadi kayak beban banget sih gitu loh. Makanya gunakan apa yang teman-teman bisa fotografi, bukan bisnis fotografi gitu loh. Bisa ngedesain gitu kan, pakai Canva, bukan aja bisnis Canva gitu kan, jasa gitu kan, jasa desain gitu kan. Nah ini yang akhirnya kita itu kalau misalnya kita memang memulai dari diri yang kita punya, ya insya Allah akan lebih gampang ngejalannya. Kita tinggal ngambil support system yang lainnya gitu loh, karena kita sudah punya potensinya gitu. Nah itu. Terus kemudian kita juga harus kreatif ya, sebagai pebisnis kita juga harus kreatif. Nah ini ide-ide yang harus kita harus ada gitu ya di diri seorang pengusaha itu, ya kreativitas itu harga mati gitu ya teman-teman. Karena udah pasti iya. Nah, kreatif itu tuh sebenarnya banyak ya kayak misalnya memang kita harus kreatif di produknya, atau kita harus kreatif di cara menyampaikannya. Itu juga penting juga yang bisa teman-teman pikirkan gitu loh. Contohnya misalnya ya kayak Karen's Dinner ya yang sekarang lagi viral gitu, karena itu sebenarnya mungkin makanannya B aja gitu kan, tapi dia bisa mengambil attention publik gitu kan, untuk permulaan mereka membuka usaha di sini gitu. Nah, terus tadi ya yang saya sudah sempat singgung ya, bahwa pengusaha itu harus konsisten dan pantang menyerah. Ini poin yang paling penting. Sepinter apapun kita, sepunya keahlian apapun kita gitu kan, kita jago nih gitu kan, jago desain misalnya, mau buka usaha di bidang desain gitu kan, kita jago moto gitu, tapi kita nggak konsisten, kita mudah menyerah, ya sudahlah. Itu bakalan bakalan sia-sia gitu kan. Dulu awal aku ngebangun Nadira itu, aku bahkan selalu tidur di atas jam 12 malam gitu. Nah, Masya Allah. Dan itu kan waktu itu sudah punya anak, dan aku sudah memiliki jam yang memang harus aku jalanin. Jadi kayak jam 8 pagi itu saya sudah harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Ini terutama yang untuk akhwat ya gitu kan. Nah, hati-hati
ketika kita berbisnis ya, apalagi kayak misalnya nantinya ke depannya itu sudah punya anak, kita juga harus tahu dong kewajiban kita mana gitu kan, dan bisnis itu sebagai apa gitu kan. Nah, jadi waktu itu di awal saya sudah berkomitmen gitu kan, jam 8 pagi itu semua pekerjaan rumah itu sudah saya beresin, dan waktu itu saya nggak ada ART gitu ya. Nah, kemudian saya buka toko online, kemudian terus jam 10 sampai jam 10. Setelah jam 10 saya kembali ke anak, maksudnya nemenin dia, benar-benar nemenin main gitu ya. Kalau tadi jam 8 sampai jam 10 ya disambil anaknya main sendiri kan, kita megang gadget kayak gitu kan. Nah, kemudian jam 10 sampai jam 12 saya stop aktivitas online gitu kan. Saya kembali ke anak, nah nidurin anak dan lain sebagainya. Terus baru mulai lagi, setelah anak tidur baru aku mulai lagi sampai jam 3. Nah, setelah jam 3 udah kembali lagi menjadi seorang ibu gitu loh. Jadi makanya karena waktunya singkat, terbatas, membagi peran dengan banyak gitu kan, apalagi anak waktu itu kan masih 2 tahun, itu benar-benar masih kayak fully perhatian banget ya, dan kita di rumah cuma berdua gitu kan. Bayangkan kalau misalnya aku ya cuma ngasih dia gadget atau apa, anak aku bisa speech delay gitu kan, dan itu nyata sekarang banyak banget loh para pebisnis perempuan sekarang yang anaknya mohon maaf gitu kan, untuk perkembangannya sangat-sangat terbelakang gitu loh. Nah, itu kemudian setelah itu akhirnya setelah jam 9 malam semuanya tidur, suami tidur, anak tidur, baru aku mulai belajar lagi untuk bisnis online-nya gitu, kayak misalnya optimasi online segala macamnya itu dimulai jam 9 malam sampai jam 12 gitu. Jadi ada apa ya, waktu yang harus memang kita manage dengan baik, itu penting banget gitu loh. Ada jangan kayak misalnya terutama perempuan gitu ya, mungkin saya ngomong ini perempuan karena gini ya, karena bisnis itu kan sebenarnya sebagai untuk seorang perempuan itu kan tidak keharusan gitu kan. Yes. Nah, tapi bagus kalau misalnya dia tetap mau produktif, asal jangan melampaui dari fitrah-fitrahnya. Nah, ini silakan teman-teman manage lah waktunya dengan sebaik mungkin. Kalau laki-laki sih nggak masalah gitu kan, mau kayak gimana pun ya itu sebagai kewajiban utamanya, bahkan harus harus benar-benar fight gitu ya. Kalau suami untuk kaum akhwat gitu kan, ikhwan gitu kan, kalau suami saya itu gini, belajarnya itu misalnya orang belajar gitu kan hal baru itu 8 jam gitu kan. Nah, kalau mau kita bisa menjadi cepat, menjadi ahli lebih cepat, berarti kita harus meningkatin jam belajarnya. Jadi misalnya 16 jam atau 10 jam kayak gitu. Makanya harus jadi ikhwan yang tangguh gitu ya. Jangan insya Allah nanti Ahwat bakalan dateng lah gitu kan. Jangan jadi Fajar sad boy, Mbak. Iya, kalau kita udah tangguh gitu kan, pasti Allah nanti bakalan datengin Ahwat yang tangguh juga gitu. Jadi fokus sendiri gitu kan. Nah, oke, lanjut Mbak di next slide. Nah, kemudian ini tadi ya untuk ide bisnis ya. Nah, ide bisnis itu sebenarnya banyak ya. Tadi kan saya sudah sempat singgung, bisa bermula dari memang yang menjadi kelebihan diri kita gitu kan, atau misalnya ada di lingkungan diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya nih kita saat ini belum bisa nih buat produksi gitu kan, dan tapi kita misalnya ahli di sosial media gitu kan, ya nggak apa-apa, kita bisa menempuh jalur kayak misalnya kita jadi resellernya atau distributornya ataupun marketingnya kayak gitu. Nah, ide-ide bisnis itu bisa dari segi produk ataupun bentuknya produk ataupun dia jasa gitu loh. Jadi kalau misalnya produk yang mungkin fashion, food, kecantikan dan lain sebagainya, dan kalau misalnya jasa ya bisa training, workshop dan konsultasi kayak gitu, atau misalnya fotografi ya atau desain. Nah, itu banyak sih sekarang ya. Kita tinggal bisa melihat peluang gitu loh. Intinya adalah kayak gini. Kalau kita mau mencari ide bisnis itu, maka kita harus bisa menemukan masalah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman harus jeli gitu loh. Apa sih masalah yang dialamin orang gitu kan? Orang yang akan kita selesaikan gitu. Contohnya misalnya kayak suami saya kan ada bisnis sendiri gitu kan. Nah, masalah yang sekarang sering terjadi itu
bukan sering terjadi ya, tapi masalah yang dialami oleh penduduk Indonesia gitu kan di pulau-pulau terpencil gitu kan, dan itu kayak misalnya bagian timur gitu kan. Nah itu masalahnya adalah mereka itu kesulitan air bersih gitu kan, itu kan masalah gitu kan. Nah akhirnya suami aku itu berinovasi untuk menciptakan alat yang memang portable gitu kan, dan itu bisa menjadikan air asin itu menjadi air tawar kayak gitu. Tawar, Masya Allah. Berarti ini keduanya apa, couple planner ya, keduanya pengusaha ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya gitu. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Apalagi nih masalah yang dihadapi gitu kan di lingkungan sekitar gitu kan. Misalnya masalahnya adalah apa ya, misalnya banyak lah ya masalah-masalah yang ada di lingkungan. Coba aku mau tahu teman-teman kira-kira punya masalah apa nih di lingkungan sekitarnya. Oke, teman-teman boleh nih. Tadi kan kita mau mencoba untuk memunculkan ide bisnis, dan kata Mbak Rani tadi kalau itu dimulai dari masalahnya. Ada problem apa sih di masyarakat atau di lingkungan kita sehingga kita sebagai pengusaha atau pebisnis bisa menawarkan solusi gitu ya. Ya, kalau lebih seperti itu. Oke, coba boleh unmute kalau misalnya mau langsung kasih jawabannya, atau di kolom chat juga biar rame ya. Ayo, permasalahan apa nih? Kesehatan. Oke, Mbak Asi, thank you. Siapa lagi? Permasalahan kesehatan, berarti nanti mungkin produknya untuk menawarkan kayak Tibun Nabawi kayak gitu kan, kurangnya motivasi, ada itu masalah juga. Jadi motivator ya kita nanti. Betul, bisa jadi motivator ya. Iya. Oke, good Mbak Ellen, thank you. Oke, yang lain coba sekarang Ikhwan juga, dan boleh unmute juga ya teman-teman biar meramaikan suasana. Suhu panas, oke. Es krim. Es krim ya, yang lagi viral ya. Ingin makan produk viral tapi oh, oke. Ruko kosong gitu. Iya. Masya Allah, sehat semangat. Wih, keren. Masjid sepi. Wah, ini juga salah satu problematika umat ya. Betul. Nah, betul. Nah, itu kan yang teman-teman sebutkan sebenarnya kan masalah semuanya gitu kan. Nah, jadi tinggal lagi teman-teman itu menemukan idenya. Jadi kalau misalnya masjid sepi ya berarti bisa kan idenya adalah misalnya teman-teman bisa jual program misalnya gitu kan, jual program yang memang mungkin kan, tapi karena ini basisnya ada keagamaan ya berarti nggak bisa yang terlalu kayak profit oriented lah kayak gitu. Mungkin ini jadi socio planner lah gitu ya, kayak gitu kan. Nah kemudian iya. Nah kemudian kayak misalnya yang kesehatan tadi gitu kan. Kesehatan bukan sebentar ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa. Coba saya ambil aja sebentar dulu. Ya kalau ini dari Mas Hud itu lebih ke fitnah akhir zaman gak sih? Arab sudah hijau gitu kan. Wah ini kita udah fenomena akhir zaman gitu. Apakah kita sebagai umat muslim gitu akan diam saja gitu? Maka gimana caranya kayak peluang bisnis ini gitu, atau kita sebagai pengusaha juga tidak hanya berbisnis yang which is material oriented, tapi juga sebagai dakwah gitu ya, ladang amal soleh kita gitu, ladang amal jariah kita gitu kan. Oke, boleh ditambah lagi teman-teman, masalah apa nih yang ditemukan di realita saat ini gitu ya, di mana teman-teman di sini ingin memberikan solusi gitu teman-teman. Ya tadi sudah, kalau tadi sama Bari baru di kesehatan ya. Oke. Nah kesehatan gitu kan, misalnya masalah kesehatan. Oke, masalah kesehatan apa yang mau diselesaikan? Kesehatan kan ada banyak sekali gitu ya. Jadi langkah pertamanya gitu kan, kita menemukan masalah gitu kan. Nah kemudian yang kedua, masalahnya harus benar-benar spesifik gitu loh. Karena semakin spesifik maka kita akan semakin mudah mencari orang-orang yang mau kita selesaikan masalahnya gitu loh. Misalnya masalah kesehatan misalnya kesehatan obesitas atau apa. Nah terus akhirnya orang mau jadi kurus gitu kan. Nah itu kan masalah gitu kan. Udah makan segala macamnya tapi enggak ini kan, itu kan juga bisa menjadi salah satu solusi ide bisnis gitu lah. Atau misalnya banyak sih ya yang memang sesuai, teman-teman bisa sesuaikan dengan keahlian gitu kan, dan memang punya potensi di daerah segitu. Apalagi di Jogja itu surganya gitu loh. Jadi aku paling senang banget di Jogja itu karena banyak banget orang-orang kreatif sih sebenarnya. Tapi sayangnya Jogja itu kurang struggle. Mohon maaf nih ya. Nah, ini di situ kalau sama orang-orang
kalah sama orang-orang yang memang ada di Jakarta gitu kan, sama orang-orang yang ada di ibu kota gitu loh. Contohnya misalnya ya, kalau di Jogja itu kan banyak banget kayak yang di daerah-daerah apa ya, aku lupa sih namanya itu ya. Kayak misalnya Gerabah lah gitu kan, atau kayak misalnya yang itu loh Mbak, Nata de Coco. Oke. Nah, Sebentar, kalau Jogja yang mungkin teman-teman yang lebih asli Jogja, saya bukan asli Jogja, Mbak, saya asli Bandung. Oh gitu ya. Nah itu kayak Nata de Coco di sana kan banyak banget, itu aku pernah ke sana itu waktu masih kuliah, itu kayak produsen Nata de Coco gitu kan, terus Kasongan, kemudian Mbak Nazia. iya gitu kan, terus produsen minyak atsiri gitu kan. Nah tinggal lagi teman-teman itu kalau misalnya memang sudah punya sumber daya alam yang melimpah di sana gitu kan, dan kreativitas orang-orang dari para pengrajin itu, teman-teman yang sekarang melek teknologi, teman-teman tinggal fokus di pemasaran gitu loh. Jadi itu bisa dijadikan salah satu ide bisnis juga gitu kan. Misalnya Nata de Coco nih kan. Nah teman-teman kan bisa apa ya namanya, kayak sekarang pernah ini nggak dengar sarang burung walet? Nah sarang burung walet kan itu kan juga bisa dijadikan ide salah satu bisnis kecantikan. Banyak sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh yang pertama temukan masalah orang yang mau kita selesaikan, itu akan menjadi ide bisnis. Itu pertama gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, sesuaikan dengan passion kita, sesuaikan dengan keahlian kita, sesuaikan dengan sumber daya alam kita. Itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi ide bisnis kita, gitu loh. Gitu. Nah, Kakak Koko di Bantul, nggak tahu dia di mana, itu aku lupa. Ada yang bilang Kasongan juga tadi. Iya, Jogja tuh surganya ide-ide kreatif. Nah, tinggal teman-teman benar-benar fight di pemasaran gitu loh. Oke, kita lanjut. Siap, bentar. Nah, ini ya, ini juga paling banyak ya yang masuk ke pertanyaan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ada sering sharing gitu kan, nah paling banyak masuk pertanyaan, Mbak Reni, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai sebuah usaha gitu kan. Nah, waktu yang tepat untuk memulai sebuah usaha itu sebenarnya sekarang gitu loh. Ketika memang kita sudah pingin gitu kan. Nah, awalnya kita pingin, kemudian langkah selanjutnya kita mencari tahu gitu kan. Tadi ya. Kemudian akhirnya kita sudah mencari tahu, timbullah ide gitu kan. Setelah ada ide, maka kita eksekusi gitu loh. Ini tahapan-tahapan yang memang apa namanya, jangan di skip gitu loh. Jadi kalau misalnya udah pingin terus ayo udahlah nanti aja lah. Nah, akhirnya nggak mulai-mulai gitu loh. Prokrastinasi ya Mbak ya. Kenapa? Prokrastinasi. Nanti gitu kan, nanti aja gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang sudah kepingin menjadi seorang usaha gitu kan, kemudian juga sudah mencari idenya dan udah menemukan ide, lanjut ke eksekusi, jangan nanti-nanti gitu loh. Karena apa? Karena sebagai informasi aja, di dunia psikologi gitu kan, ketika kita usia 30 tahun gitu kan, itu kita akan jauh lebih susah dalam memulai usaha gitu loh. Karena apa? Karena dia itu secara psikologi kita akan lebih takut dalam mengambil sebuah resiko. Misal, ini juga berlaku ya, kayak misalnya udah 30 tahun nih gitu kan, belum nikah-nikah gitu kan. Nah ini juga sebenarnya akan ada kecenderungan ketakutan yang jauh lebih besar ketika umurnya masih 24, 25, 23 kayak gitu. Ini secara psikologi ya gitu kan. Dan ini common terjadi di memang apa sih namanya, di dunia gitu kan. Contohnya lagi, misalnya gitu kan, orang yang bekerja gitu kan di sebuah instansi gitu kan, atau di sebuah perusahaan gitu kan. Nah, dia nanti apa namanya, kalau misalnya dia resign gitu kan, dan dia belum punya usaha, dia memulai usaha, dia akan takut. Dan kalaupun misalnya dia memulai gitu kan, dia kemungkinan besarnya akan gagal gitu loh. Karena usaha itu nggak bisa skill ya, skill kita menjadi seorang pengusaha itu kan udah masuknya skill gitu kan. Nah itu nggak bisa kayak instan gitu loh. Dan kayak misalnya kita udah ikut course ini gitu kan, atau ikut webinar ini, atau ikut workshop ini gitu kan, keluar dari situ kita langsung bisa langsung naik apa kemampuannya, itu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, itu harus selalu diasah gitu loh. Nah makanya gitu kan butuh apa namanya, keberanian dan juga waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gitu kan, baru usaha 2 tahun udah boom gitu kan. Oh lihat dulu, mungkin sebelumnya dia sudah punya usaha di bidang lainnya, bisa jadi gitu loh.
Jadi bikin usaha itu nggak semudah itu gitu. Jangan mudah terkecoh sama workshop yang ikut ini terus langsung bla bla bla, ya janganlah gitu kan. Kita realistis aja gitu loh. Nah, makanya dan ini ya, dan gunakan rumus 10.000 jam untuk menjadi ahli gitu loh. Jadi silakan teman-teman investasikan waktu di situ, di bidang itu untuk bisa menjadi ahli di bidang itu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kan sekarang itu misalnya punya sumber daya alam gitu kan, mampu manage orangnya gitu kan, buka apa kuliner gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, tapi investasikan 10.000 jam untuk bisa benar-benar ahli di bidang kuliner gitu. Nah, rumusnya itu kalau sudah 10.000 jam waktu yang kita investasikan di situ, insya Allah kita bakalan tahulah dari A sampai Z gitu tentang usaha di situ gitu. Nah, yang terakhir ini fokus gitu ya. Fokus. Jadi kalau misalnya dulu waktu aku kuliah kewirausahaan itu dosen kewirausahaan aku dan emang dia punya usaha gitu ya. Itu wanti-wantinya gini. Pokoknya di 5 tahun pertama itu nggak boleh bercabang bisnisnya. Gitu. Satu aja gitu ya. Satu aja di satu bidang gitu loh. Karena kita tuh kayak gini loh. Kadang kita itu terlalu terburu-buru gitu ya. Aku tahu sih sebenarnya seorang pengusaha itu kayak pinginnya gini. Pinginnya misalnya udah bikin usaha kuliner gitu kan. Omsetnya rata-rata misalnya gitu ya. Misalnya ya omsetnya rata-rata per bulan 30 juta misalnya gitu kan per bulan gitu kan. Nah, kan pingin dong gitu kan naik income lagi gitu kan jadi misalnya 100 juta gitu kan. Terus apa yang dilakukan gitu kan. Nah, yang dilakukan kadang-kadang gitu kan yang dilakukan adalah bukan bisnis kulinernya yang dikembangkan, tapi misalnya malah jadi bisnis perkebunannya kayak gitu loh. Atau bisnis misalnya propertinya. Itu kan sama-sama berbisnis tapi beda bidang bisnis gitu loh. Nah, beda bidang bisnis itu ilmunya beda gitu loh. Belum tentu kayak misalnya kita sukses nih di bisnis fashion, belum tentu pas kita buka bisnis kuliner juga sukses, itu belum tentu gitu lah. Itu ketika kita misalnya udah pengalaman nih 5 tahun di bidang fashion gitu kan, ketika kita mau bikin kuliner gitu kan, memang ada sih ilmu-ilmu bisnisnya gitu, tapi kan sama aja kita mau mulai dari nol lagi gitu loh. Kita harus memahami consumer behavior gitu kan, terus kemudian target market kuliner kita ini apa sih gitu kan, kemudian cara mengoptimasinya kayak apa. Nah, kan kita harus belajar dari awal lagi ya gitu kan. Nah, dan pastikan kalau misalnya memang mau membuat bisnis baru lagi dengan niche yang berbeda, itu sistemnya yang di bisnis pertama itu memang sudah oke gitu loh. Jadi kalau misalnya waktu kita itu kita gunakan sebagian untuk mendevelop bisnis yang baru, itu yang bisnis lamanya itu nggak akan terganggu gitu loh. Nah, itu yang jadi poin gitu ya. Dan beberapa memang banyak banget ya, kayak misalnya kita udah 2 tahun nih bisnisnya ini gitu kan, aduh aku pengen naikin omset segala macamnya ya, terus kemudian dia buka bisnis yang lainnya, akhirnya dua-duanya tutup gitu loh. Nah, saran aku adalah boleh ekspansi gitu kan, tapi di bisnis yang sama gitu loh. Jadi kalau misalnya fashion ya fashion gitu kan, fashion misalnya fashion dewasa jadi fashion anak kayak gitu. Nah itu kan nggak jauh gitu kan keilmuannya gitu kan. Tapi kalau misalnya fashion ke kuliner ya itu jauh banget lah gitu. Nah itu gitu teman-teman ya. Mungkin next lagi Mbak, masih ada nggak slide kita? Media belajar. Oke. Nah karena bisnis itu adalah praktis ya, bukan bukan sekedar keilmuan yang dalam textbook gitu ya. Maka sebenarnya media belajar yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bisnis adalah praktisnya itu gitu loh. Ya, prakteknya itu gitu loh. Kalau saya sih selalu gini, saya belajar 1 kali, maka saya akan praktek banyak kali gitu loh. Jadi saya nggak yang kayak misalnya saya tuh punya jadwal upgrade ilmu gitu ya. Paling misalnya contohnya ya di awal saya membangun Nadira itu yang pertama yang saya upgrade ilmunya adalah ilmu sosial media dulu. Karena kan waktu itu memang jualnya via sosial media gitu kan. Nah, ilmu sosial media dulu nih yang kita upgrade gitu kan. Nah, terus yang kedua ya kan setelah ilmu sosial media kan akhirnya yang pertama tuh gini, orang itu kalau baru mau mulai bisnis itu kan biasanya kayak
aku harus belajar ini, harus belajar ini, harus belajar ini, kan banyak banget tuh memang yang harus dipelajari gitu kan. Tapi belajarnya harus step by step gitu loh. Jangan semuanya dipelajari dalam satu waktu, itu bakalan wasting time dan memang kita nggak akan mampu gitu loh mengaplikasikannya dan menyerap semuanya gitu kan. Nah, makanya untuk pemula ya kan, untuk pemula bisnis yang wajib dipelajari yang pertama adalah itu marketing dan selling. Yes. Di situ. Karena apa? Karena ya kita percuma dong, idenya bagus ya kan, produksinya bagus, tapi kita nggak bisa Tapi memasarkan. Nah itu nol besar gitu, nggak bakalan jadi cuan gitu loh. Yang ada kita gulung tikar, ya kan? Nah maka untuk pemula gitu kan, sebelum kayak misalnya apa ya namanya, sebelum kayak melajarin manajemen gitu kan, kayak misalnya memperlakukan karyawan segala macamnya, pelajarin dulu deh sales apa namanya, teknik marketing sama sellingnya gitu loh. Cara memasarkannya itu dipelajari dan itu beda-beda ya. Kayak misalnya kita bidang bisnis kuliner sama fashion itu pasti cara memasarkannya beda. Media memasarkannya beda, ya kan? Terus cara memaintenance customer-nya supaya dia repeat order itu juga beda gitu loh. Customer experience. Jadi teman-teman pastikan dulu apa namanya, khatam di sini gitu loh. Nah, karena itu akan mendatangkan profit, yang akan mendatangkan repeat order ke kita gitu loh, yang akan mendatangkan sales ke kita. Kalau kita salesnya tumbuh gitu kan, kita enak ngembangin usahanya gitu loh. Nah, kita nanti baru berbenah nih, kayak misalnya kita bangun di sistem gitu kan. Oh, rekrut karyawan misalnya untuk CS-nya. Ini kalau misalnya online ya. Misalnya CS-nya, atau misalnya kalau misalnya offline juga, oh tadinya yang cuman kita sendiri jadi kita punya partner gitu kan, atau misalnya yang tadinya berdua jadi oh butuh kokinya 2 atau 3 dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling apa sih namanya, kadang-kadang orang ya awal-awal bangun bisnis tuh kayak maunya perfect gitu loh, kayak maunya ya aku kan nggak punya CS, ya udah aku rekrut CS gitu kan, padahal dia belum tentu salesnya. Akhirnya ya mau nggak mau biaya operasionalnya bengkak gitu kan, Nambah. akhirnya nombok lah gitu kan, ya nggak jalan gitu kan, nggak bagus gitu. Nah itu awal-awal dulu pun aku semuanya memang aku sendiri yang ngedesain lah segala macamnya lah balasin chat gitu kan, ke produksi juga aku sendiri gitu kan. Nah terus yang kedua gitu kan, media belajar sebenarnya setelah kita praktek gitu kan, nah ini paling penting ya, paling penting itu adalah kayak kita tuh harus punya mentor sih sebenarnya. Mentor itu ya orang yang memang kita ikuti gitu loh, cara bermainnya di bisnis gitu loh. Nah ini harus punya kayak public figure lah, siapa sih yang akan kita jadikan panutan dalam mengembangkan bisnis kita gitu. Nah oke, nanti teman-teman boleh nih Instagramnya dicari ya, ini ya Dewa Eka Prayoga, kemudian Dodi Zulkifli dan Budi Ismana. Kalau Dewa Eka Prayoga ini atau Kang Dewa ini dia memang dia ahli di selling gitu. Jadi dia dijuluki Dewa Selling. Nah, kemudian kalau Dodi Zulkifli ini dia branding ya. Jadi dia fokus di branding. Nah, kalau Budi Isman ini fokus di manajemen apa namanya? Bisnis gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa dan lain sebagainya ya. Ini cuman yang aku pakai aja sih ya, beberapa referensi yang boleh teman-teman ikuti gitu. Oke, next Mbak. Mentor bisnisnya Mbak Rani ya. Nah ini ya. Nah ini kendala terbesar ya ketika kita baru memulai bisnis itu, yang pertama seringkali pasti dikeluhkan itu adalah modal. Mbak, aku tuh pengen mulai ini nih, tapi aku tuh nggak punya modal gitu kan. Nah, kemudian keberanian dan juga ilmu ini adalah komponen utama sih yang aku sering banget dapat curhatan kayak gitu. Jadi yang paling pertama pasti modal gitu kan. Aku mau mulai ini tapi aku nggak punya modal. Nah, solusinya gimana sih gitu kan? Solusinya yang pertama ya kita harus nerima kalau kita tuh nggak punya modal gitu kan. Ya nggak sih? Keren gitu ya. Kayak melakukan penolakan ke diri sendiri gitu loh, kayak denial. Aku nggak punya modal tapi aku punya berbisnis, terus gimana cara apa namanya ya gimana ya gitu kan, kalau kita nggak nerima kalau kita nggak punya uang itu kan susah gitu kan. Nah makanya kita harus nerima diri sendiri dulu kalau kita itu kere gitu kan. Kalau kita emang belum punya uang untuk ke sana gitu kan. Dan tapi kan kalau misalnya meskipun kita nggak punya modal uang gitu kan, tapi kita punya modal diri kita gitu kan, kita punya modal keahlian kita punya modal trust
gitu. Kita punya modal kejujuran gitu yang kita bisa gadaikan ke orang gitu loh. Nah, ini kan jadi yang lebih utama gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu kan, kalau yang sekarang sih mungkin banyak ya kayak misalnya reseller atau apa gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan salah satu solusi meskipun kita nggak punya modal gitu kan. Dulu ketika aku memulai Nadira juga nggak yang langsung kayak misalnya aku bikin beberapa pitches gitu ya. Jadi aku datang ke pasar ya, ke toko bahan gitu kan. Nah, yang punya tuh orang-orang Cina gitu ya di Cikarang. Dan itu tuh momennya gini, jadi kayak kan suami kerja gitu kan, terus akhirnya aku ikut tuh karena motor kan cuma satu. Nah, setelah ngedrop suami, terus motornya aku pakai buat ke pasar, ya kan. Nah, di sana aku tuh foto, waktu itu zamannya masih BlackBerry ya, aku foto gitu kan barang-barangnya apa, display tokonya mereka, toko bahannya mereka, terus akhirnya aku share ke teman-teman gitu kayak aku punya bahan yang kayak gini nih gitu kan, kalian mau bikinin apa gitu. Nah, sampai di satu momen itu aku sampai pernah diusir sama tukang tokonya gitu loh, sama toko yang punya toko bahan itu gitu, gara-gara aku kayak cuman moto-moto aja gitu. Jadi mereka pikir mungkin kita mau nyuri atau gimana gitu kan. Iya, iya. Betul gitu kan. Nah, jadi itu adalah apa ya namanya, ya memang fase-fase yang memang kita akan lalui, dan itu memang berbeda-beda sih setiap orang gitu kan. Ada juga beberapa teman-teman aku, teman owner-owner brand lain yang memang dia udah disupport modal dulu sama suami gitu. Jadi bisa kayak misalnya belanja bahan dinilai 10 juta kayak gitu kan. Nah, kan masing-masing punya apa sih namanya? Modal yang berbeda gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalaupun misalnya hari ini gitu kan mungkin sama kondisinya sama kayak aku dulu gitu kan, nggak punya modal untuk memulai bisnis, jangan khawatir gitu kan, jangan bersedih. Aku juga merasakan hal yang sama sampai bahkan diusir ya gitu kan dari toko itu gitu kan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa pakai model kepercayaan gitu ya. Jadi kayak boleh nanti misalnya punya temen atau siapalah gitu kan yang usahanya udah jalan, misalnya bantu jualin, oke gitu kan, atau misalnya ikut kerja dulu di dia gitu kan. Tapi izinnya itu harus di awal sih Mbak. Kalau kayak gitu jangan sampai kayak misalnya teman kita itu ngerasa kayak ya kita makan teman gitu kan, dalam lipatan gitu kan. Kalau misalnya mau belajar gitu kan, itu adabnya ya harus izin dulu gitu kan, bahwa nggak lama-lama di situ kayak gitu sih. Aku rasa sih teman-teman pasti paham lah ya masalah ini gitu, masalah adab gitu kan. Nah, kemudian keberanian nih. Nah, keberanian itu sebenarnya konversinya dengan apa sih gitu kan, sampai kita itu nggak berani gitu kan. Kalau menurut aku kebanyakan orang itu mengkonversikan keberanian itu dengan modal gitu loh. Jadi dia selalu berpikir bahwa membuka sebuah bisnis itu kan harus modalnya besar gitu kan, harus modalnya misalnya puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Nah, maka keberaniannya lah yang terkonversikan ke segitu. Tapi kalau misalnya kita memulai bisnis gitu kan dengan tanpa modal, aku pikir semua pasti berani gitu loh, iya kan? Nah, maka teman-teman pilih gitu kan, bijak-bijak lah gitu kan. Kalau misalnya memang punya uang gitu kan, misalnya nih punya free cash gitu kan 10 juta gitu kan, teman-teman harus berpikir berulang kali gitu kan, apakah dengan uang yang kira-kira gitu kan, dengan uang 10 juta yang aku punya ini bisa mengcover operasional bisnis permulaan sampai berapa lama gitu loh. Apakah dengan 10 juta ini sangat efektif untuk dibelanjakan dan akan kapan balik modalnya dan lain sebagainya gitu kan. Dari 10 juta ini profitnya berapa sih dan dalam waktu berapa lama dia akan berkembang kayak gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan yang harus benar-benar detail gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa aku punya uang 10 nih gitu kan. Ya udahlah aku mau bisnis ini gitu kan. Tapi kita nggak mikir gitu kan. Ya 10 juta ini kalau misalnya kita belanjain bahan baku habisnya udah berapa? Ya kan? Nah, terus besok harus belanja lagi loh bahan bakunya loh gitu kan. Nah, makanya paling enak sih itu memulai bisnis di awal gitu kan. Untuk pemula itulah pilih bisnis yang minim resiko. Nah, kayak gitu ya.
Nah, terus yang kedua adalah supaya keberanian kita itu bertambah, maka diperlukan yang namanya ilmu, gitu loh. Yes. Jadi ilmu menjadi perisai gitu ya, menjadi tambahan modal kita supaya kita itu melangkahnya nggak meraba-raba gitu loh. Nah, ilmunya itu kalau bisa sih, bukan kalau bisa sih, memang harus ya. Jadi ilmunya sudah harus spesifik ya, spesifik sesuai dengan bidang bisnis kita gitu loh. Nah, misalnya bisnis kuliner gitu kan, bisnis kuliner kan banyak tuh, kayak misalnya bisnis kuliner buka makanan siap saji dengan kayak misalnya dia konsepnya roti-rotian, kan beda caranya. Nah, teman-teman harus belajar di situ dulu gitu loh, harus benar-benar spesifik. Kalau spesifik gitu kan, ya kita lebih enak gitu loh ngelangkahnya gitu, kita lebih kelihatan gambarannya kayak gimana gitu. Atau misalnya bisnis fashion gitu kan. Nah, bisnis fashion ya teman-teman harus belajar ilmu fashionnya dulu gitu loh. Minimal kayak misalnya ngebuat sebuah baju gitu kan, itu kira-kira butuh berapa meter bahan sih gitu kan, berapa yard gitu kan. Terus ongkos jahitnya berapa gitu kan. Nah, ketemu HPP nih, HPP-nya berapa. Terus kalau misalnya kita mau jualnya itu harus berapa sih gitu loh. Nah, kemudian ada biaya apa lagi yang harus kita keluarkan nih kalau misalnya kita mau ngejual sebuah baju gitu kan. Biaya foto misalnya, video, ataupun misalnya biaya waktu atau penyimpanan sampai barang itu terjual, itu juga biaya gitu loh. Kemudian reject ya, biaya reject berapa persen, nah itu kan juga harus dikalkulasikan. Jadi kalau misalnya ngomongin itu sih panjang sih sebenarnya gitu kan. Nah, tapi intinya adalah jangan sampai teman-teman hanya pede saja gitu kan, pede punya modal, punya keahlian gitu kan, tapi teman-teman tidak punya ilmunya. Ini juga bumerang sendiri buat teman-teman dalam membangun bisnis gitu loh. Oke, next Mbak. Oke, sebentar. Oke, nah ini ya tadi ya. solusinya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ini cuman beberapa gambaran aja ya, teman-teman silahkan apa sih ya istilahnya tuh turunkan sendirilah masalah-masalah teman-teman seperti apa. Nah, teman-teman pasti bisa nanti menemukan solusi versi teman-teman sendiri. Jadi kayak misalnya, oh solusinya kalau misalnya kita nggak punya uang nih gitu kan, dan kita memang punya keterbatasan waktu misalnya gitu kan, atau kayak misalnya kita punya keterbatasan keahlian dulu gitu kan. Nah, ya oke, berarti solusinya belajar dan kemudian mungkin bisa mendaftar menjadi reseller di bidang itu gitu kan. Kemudian nah ini menjualkan produk orang lain ya, yang minim resiko sambil belajar tanpa modal gitu sih. Siap. Ada lagi Mbak? Udah selesai kayaknya ya? Kayaknya, oh ya ini, Masya Allah. Nah, tadi aku lupa ngejelasin ya di awal bahwa kalau Nadira itu adalah cara penjualannya itu dengan sistem kemitraan gitu. Jadi kita punya reseller-reseller dan semua reseller-reseller kita itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Wah. Jadi sesuai dengan visi misi Nadira ya bahwa kita ingin memberdayakan mereka menjadi lebih produktif dengan catatan dua hal tadi, peningkatan kualitas keagamaan dan juga fitrahnya sebagai seorang ibu. Makanya di Nadira itu ada program berbagi ilmu parenting itu rutin diadakan gitu. Masya Allah. Senang sekali melihatnya kayak positive vibes semua gitu ya. Wah, ibu-ibu pada berdaya, Masya Allah. Mama-mama muda nih ya kayaknya. Iya, jadi nggak mudah sih sebenarnya. Rata-rata sih udah kayak punya anak 2, 3 gitu sih. Wow. Nah, jadi buat teman-teman terutama mungkin ahwat-ahwat gitu ya, satu sih pesan aku ya, kalau misalnya nanti kalian menemukan jodoh gitu kan, ya mungkin perlu ditanyakan dulu di awal, boleh nggak kira-kira setelah menikah tetap produktif dengan catatan memang kewajiban sudah tertunaikan gitu. Karena penting sekali sebagai perempuan itu memang butuh sih aktualisasi diri gitu loh, tapi juga jangan sampai kebablasan. Dan buat ikhwannya nanti kalau sudah memiliki istri, tolong diberikan kesempatan itu gitu, karena kalau enggak dia akan mood swing-nya akan berantakan setiap harinya, dia akan ngerasa tertinggal gitu ya, dia akan ngerasa stuck di situ tuh malah bikin toksik gitu loh.
Beda kalau misalnya memang kita diberikan kesempatan untuk berkembang, nah itu dia akan selalu refresh gitu loh keilmuannya gitu sih saran aku. Insya Allah, tabarakallah. Keren. Demikian sih Mbak sharing-sharing singkat aku. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat nih. Masya Allah. Oke, saya izin stop share screen dulu ya teman-teman. Dan di sini ini ya, Masya Allah ini mind blowing sekali sih. Udah lama nggak sharing-sharing dan ini pertama kalinya. Ini kan jadi pertama kalinya. Jadi Mbak Rani ini sebenarnya pemateri pertama kita untuk sharing dengan pengusaha gitu ya. Dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan gitu. Terutama tadi karena mungkin dari sisi perspektif perempuan gitu ya, untuk kita tetap berdaya, kita tetap produktif, tapi at the same time kita juga itu menuntaskan kewajiban hak-hak sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu kan. Dan nantinya gimana cara kita juga bisa ke ranah publik dan tetap bermanfaat untuk sebagian umat. Masya Allah. Oke, ini kita masuk ke Q&A aja ya Kak ya. Mbak ya, soalnya udah kita mungkin ada 15 menitan lagi gitu. Tapi Ikhwan juga pada persiapan Jumatan. Oke. Alhamdulillah ini sebenarnya udah banyak banget pertanyaan. Tadi di chat di handphone juga ada. Mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau on mic langsung ya. Jadi kayak biar langsung kayak tek-tekan sama Mbak Rani-nya langsung. Ada yang mau langsung mic? Izin Mbak. Ya, silakan Mas Sahrul. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Sahrul dari Ternate, Maluku Utara. Cuman saat ini saya di Jogja, lagi kuliah juga. Gini, mungkin pertanyaan saya ke pemateri, bagaimana tanggapan pemateri bagi mahasiswa nih, karena saya sendiri mahasiswa yang nanti ingin memulai bisnis, tapi pada satu sisi kan memiliki jurusan yang berbeda dengan bidang perekonomian ataupun bisnis-bisnis gitulah. Sehingga pada sisi lain kan ada tuntutan untuk harus bekerja pada bidang jurusan dia gitu kan. Sementara dia punya keinginan yang besar untuk harus punya bisnis gitu. Jadi bagaimana tanggapan pemateri tentang hal itu? Terima kasih. Kuliahnya bidang apa Mas? Saya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Oke. Ya. Nanti mau bisnisnya bidang apa? Ini di bidang jasa aja Mbak. Jasanya apa? Desain grafik gitu. Oke. Kalau menurut ini udah langsung bisa jawab ya Mbak ya, langsung aja ya. Oke. Nih, kalau menurut aku kalau untuk bidang jasa desain sebenarnya untuk bidang desain itu sangat mudah dipelajari gitu kan. Nah, ilmunya juga sangat tersebar di di online dan sebagainya. Apalagi kayak misalnya cowok kan biasanya emang kalau desain kan lebih jago sih gitu kan katanya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih sah-sah aja gitu kan. Nah, kemudian gimana dengan pendidikan PAI-nya gitu kan? Untuk jurusan kuliahnya ya nggak masalah gitu kan. Nah sebenarnya gini, banyak yang berpikir bahwa sekolah gitu kan, sekolah itu untuk bekerja gitu loh. Nah padahal sebenarnya ya bekerja itu bekerja itu ya istilahnya tuh bisa kok kita lakukan tanpa memang background pendidikan kita gitu loh. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan banget. Bahkan ya sekarang itu sebenarnya di kalangan emak-emak kayak aku ini banyak banget sekarang teman-teman aku yang homeschooling anaknya gitu kan. Tidak menyekolahkan anaknya di dunia pendidikan pada normalnya gitu loh. Nah, tapi bukan berarti anaknya juga tidak mendapatkan pembelajaran gitu kan. Mereka belajar gitu kan sesuai dengan kebutuhan dan memang minat dari anaknya gitu loh. Minat dan bakat dari anaknya gitu loh. Jadi buat masnya jangan merasa bersalah gitu kan kalau misalnya memang nanti ujung-ujungnya gitu kan pekerjaan gitu kan ataupun yang menghasilkan itu tidak sesuai dengan pendidikan saat ini gitu loh. Jangan merasa bersalah, jangan merasa kayak sia-sia gitu kan. Enggak lah, ilmu itu enggak ada yang sia-sia dan ilmu Allah itu kan sangat luas gitu ya. Ilmu agama sangat wajib kita pelajari gitu kan. Bahkan yang tidak sekolah di pendidikan agama juga gitu kan kayak saya masih selalu mengupgrade ilmu agama gitu loh dalam bentuk ya macam-macam gitu kan. Nah, jadi sah-sah aja kok kalau menurut aku gitu kan dan untuk desain itu sangat terbuka lebar gitu ya. Salah satu tim kreatifnya Nadira itu base-nya gitu kan, home base-nya itu tidak di Cikarang. Jadi kita dari jarak jauh gitu loh.
Jadi dia ngedesain apa namanya flyer-flyer ataupun misalnya untuk katalog-katalog Nadira itu dari jarak jauh gitu loh. Dan itu profitable banget. Bayangkan, dan itu bisa kamu kerjakan pada saat kuliah sih. Karena waktunya itu dia nggak apa namanya istilahnya itu fleksibel gitu loh. Aku cuma kayak ngebrief gitu kan, Mbak tolong ya ini dikerjakan gini ya gitu kan. Nah nanti dia bisa kerjakan ya mungkin malam atau apa gitu kan. Yang penting besoknya nggak lewat dari 1 hari. Ya itu tergantung lah ya kesepakatannya kayak gitu sih gitu kan. Jadi yang ini ya kan untuk desain ini sangat mudah, sangat memungkinkan dimulai dari sekarang gitu loh, dan itu sangat minim resiko. Ini beneran gitu kan, nggak perlu masak ya, nggak perlu bahan baku, nggak perlu modal, ya modalnya emang keahlian sih gitu kan. Nah tinggal cari challenge aja gitu kan, caranya mungkin banyakin portofolio ya, bikin Instagram gitu kan, paling penting portofolio desain kamu kayak gimana gitu kan di Instagram itu. Nah, kemudian nanti kamu bisa nge-DM-in brand-brand yang memang kayak ya brand-brand lah gitu kan, yang memang memerlukan jasa kamu gitu loh. Gitu. Ataupun misalnya kayak desainer gitu kan, desainer muda yang memang punya keahlian untuk ngedesain baju, itu juga sangat potensi banget gitu loh. Bidang jasa itu bisnis bidang jasa itu minim resiko ya kan, dan minim modal. Modalnya itu cuman trusted dan komitmen dia untuk tepat waktu. Itu selebihnya sih dia nggak kayak misalnya fashion atau kuliner atau kecantikan, itu ribet banget sih gitu. Jadi sangat-sangat mudah untuk dimulai bahkan ketika masih kuliah gitu. Kira-kira sudah jelas belum, Mas? Semoga menjawab ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa dipahami lah. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, next, ayo kita sharing yang biar kayak tadi. Jadi bisa on mic, bisa ketemu langsung ketemu langsung virtually sama Mbak Nadira. Oke, raise hand ya teman-teman biar kayak nggak perebutan. Atau sambil nunggu saya coba bacakan ya Mbak ya. Tadi ada dari Mbak Adayu, katanya tips merekrut tim dengan minimal modal. Bisnisnya apa Mbak? Kalau nggak salah F&B donat. Oke. F&B donat berarti offline dong ini ya? Iya Mbak ya. Ya kayaknya offline. Setahu saya offline. Coba nanti. Kalau kayak gitu kayak gimana untuk merekrut tim? Tips gitu. apa Jadi, tadi? Sorry Mbak. Tips merekrut tim dengan minimal modal. Dengan minimal modal. Oke, untuk bisnis F&B. Nah, boleh sambil ngomong nggak sih Mbak? Orangnya stay nggak? Kalau misalnya belum ada, mungkin skip dulu ya Mbak. Mbak Ajeng. Oh iya ada. Oke, ada. Maaf Mbak, saya off kamera ya. Nggak apa-apa, oke. Untuk yang saat ini bisnisnya udah jalan berarti ya Mbak ya? Udah 3 tahun ini, alhamdulillah. Oke. Nah, belum satu Mbak, makanya saya belum berani rekrut tim karena untuk omset dan labanya aja belum seberapa gitu loh. Oke. Nah, merekrut tim itu memang jadi modal yang paling berat sih kalau misalnya memang kita udah punya tim itu, kayak itu tuh pengeluaran yang fix gitu loh. Pengeluaran yang kayak kita mau jualan berapa aja itu harus dikeluarkan gitu ya, karena itu kan gaji orang gitu kan. Nah, makanya cara yang paling ampuh sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita masih kuat sendiri gitu kan ya, kita sendiri dulu gitu kan, dengan catatan memang kita selalu ada progres gitu Mbak, selalu ada progres omset gitu. Jadi kayak misalnya 1 tahun ini total omsetnya misalnya di angka berapa, nah terus yang tahun kedua kita juga harus punya rencana gitu kan supaya omsetnya bertambah gitu loh. Nah, kalau untuk offline ya berarti mungkin cara mainnya dengan offline gitu kan. Mungkin bisa dengan beberapa keunikan kayak misalnya dibikin kayak untuk ulang tahun atau mungkin acara-acara. Nah, itu Mbak berarti harus banyak sebar-sebar brosur ataupun nge-ads gitu kan, dan memang tujuannya di lingkungan sekitar gitu loh.
Nah, itu gitu kan. Atau misalnya ikut event-event gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu insight untuk melebarkan channel penjualan. Intinya adalah gini, kita yang paling tahu kapasitas diri kita kan, ya kan. Jangan sampai gini loh, bisnis itu sebenarnya bukan kayak keren-kerenan kita banyak apa ya namanya, banyak karyawan, nggak kayak gitu. Bahkan kalau kita gitu kan, aku sama suami itu berpikirnya kayak ini, semakin sedikit karyawan ya semakin efisien gitu kan, tapi profitnya semakin besar gitu loh. Jadi sudah ada karyawan pun itu cara mereka bekerja itu selalu dipantau supaya memang efisien dan memang sesuai dengan nggak yang kayak kan ada juga gitu kan ya, banyak karyawan tapi ternyata nggak efektif di penjualan. Nah, itu kan jadi PR besar juga bagi seorang owner gitu kan, bagi seorang pebisnis gitu kan. Nah, terus gimana kalau misalnya memang Mbak yakin gitu kan, Mbak yakin dengan cara ngerekrut itu gitu kan, terus kemudian omsetnya bakalan bertambah, ya rekrut aja gitu kan. Dengan catatan Mbak berarti harus punya nih job desk yang akan diberikan ke karyawan itu gitu loh. Nah, jadi jangan aduh aku udah kayaknya aku butuh karyawan nih, tapi Mbak sendiri nggak tahu nih job desk-nya yang bakalan diberikan apa gitu kan. Nah, maka buatlah job desk sedetail-detailnya yang akan apa namanya dihandle sama karyawan ini, sehingga dengan adanya karyawan ini ya kan, ya omset Mbak bakalan naik gitu loh. Nah, kalau budget seminimal mungkin gitu kan, nah itu mungkin Mbak biasanya gitu kan, upah tenaga kerja yang mau diupah dengan harga minimal ya itu yang memang dia nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi dia nggak punya skill ya, berarti Mbak harus apa namanya, mau turun ngajarin dulu. Nah, itu bisa diupah dengan budget seminimal mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya nanti kan Mbak bisa lah itu gitu kan. Makanya Mbak yang pertama Mbak harus ini dulu apa namanya job desk-nya itu harus dibenerin gitu kan. Kira-kira karyawan yang akan Mbak rekrut ini akan ngerjain apa nih gitu kan. Nah, setelah ada gitu kan, lanjut gitu kan. Oh, kira-kira orang-orang yang bisa ngerjain kayak gini itu bisa nggak ya kalau misalnya memang dia itu ibu-ibu doang kayak gitu kan, atau misalnya anak tamatan SMA gitu kan, bisa nggak ngerjain job desk ini gitu kan. Nanti baru kita akhirnya bisa berpikir, oh kira-kira nih gitu kan, mereka itu kita gaji berapa ya gitu loh. Iya Gitu sih, Mbak. udah ada pandangan, cuma dari dulu masih maju mundur gitu, Mbak. Nah, berarti kan tentang keberanian nih. Berarti Mbak, berarti kalau aku jadi Mbak, lebih baik aku fokus di sales dulu gitu loh. Karena memang kalau misalnya kita seorang pengusaha, itu nggak bisa berpikir dengan kayak, ya kalau misalnya kita mikirin diri sendiri aja masih ngap-ngapan, ya kita nggak bisa dong mikirin orang lain gitu loh. Nah gitu, jadi mendingan di salesnya digedein dulu gitu kan, progresnya kelihatan ya, pertumbuhannya kelihatan, nanti pasti kita berani kok merekrut orang gitu. Oke. Iya, Mbak. Oke, Soalnya siap. belum ada pengalaman bisnis kan. Oke. Masih nyari selama 3 tahun. 3 tahun ini pun juga otodidaknya belajar gitu. Ya. Oke, insya Allah semoga terjawab ya Mbak ya. Kita mau move on to satu pertanyaan lagi. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan ya Mbak, tapi saya coba dari awal dulu ya, karena kan tadi udah itu ya. Ada bertanya tentang positioning Mbak Nadira sekarang, apa Mbak ada strategi Mbak Nadira, Mbak Rani itu kan Mbak Nadira, mendapatkan repeat order dari customer Mbak. Ini dari Mas Hudhud. Positioning ya. Oke. Ya, untuk Nadira itu, jadi Nadira itu adalah brand busana muslimah yang target marketnya adalah ibu-ibu muda gitu ya. Itu positioning kita. Nah, jadi sehingga cara iklannya kita juga lebih menyentuh ke memang personality ibu-ibu muda, terutama mereka yang memang kerja atau mereka berdomisili di kota-kota besar gitu loh. Nah, caranya supaya mendapatkan repeat order, yang pertama itu dengan kualitas, jaminan kualitas. Itu paling sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan orang lain membeli produk kita kembali, ya kita sudah harus memberikan kualitas yang terbaik untuk mereka, bahkan dijamin gitu ya.
ketika misalnya sampai ke sana ternyata produknya reject dan lain sebagainya, kita bisa retur gitu kan, dan ongkirnya gitu kan itu free ketika mereka mengembalikan, dan kita akan kembalikan ke sana, itu ditanggung sama kita semua. Nah, itu dari sisi produk. Nah, yang kedua, Nadira itu mengoptimasikan dari sisi value, ya kan, value brand gitu kan. Jadi brand itu terutama untuk Nadira kayak kita gini ya, yang memang harganya itu sebenarnya relatif lebih untuk menengah ke atas. Nah, itu kita punya value sendiri gitu loh. Value-nya adalah yang tadi ya. Jadi mereka gitu kan nanti kita libatkan juga dalam Zoom parenting gitu kan. Atau misalnya terkadang gitu kan di beberapa edisi gitu ya, kita berikan benefit lainnya, misalnya logam mulia ataupun perlengkapan sekolah anak, ataupun macam-macam sih sebenarnya, itu kayak tergantung temanya gitu loh. Jadi setiap launching itu kita selalu punya namanya value story gitu loh. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk video gitu kan, video story yang akan kita berikan ke mereka. Jadi mereka bisa menyimak bahwa oh, filosofi Nadira itu mengeluarkan series ini tuh begini gitu loh. Nah, terus yang kedua, kita akan tuangkan dalam bentuk gift-nya. Jadi secara random gitu kan, nanti mereka akan mendapatkan beberapa gift yang memang kita sediakan gitu loh. Nah, selain itu ya memang mereka kita libatkan kayak misalnya event-event yang kita memang adakan, contohnya setiap tadi ya di foto yang tadi ya 1 tahun sekali. Nah, itu kita berikan kesempatan juga kepada reseller dan juga end user gitu loh. End user untuk mengikuti acara kita gitu loh. Jadi memang ada touch ya, atau ya saling kenal lah gitu ya, nggak cuma sekedar kayak oh ya brand ngejual baju gitu kan, oke gitu kan. Nah, tapi itu memang treatmentnya akan beda sih ya teman-teman. Jadi kayak treatment kayak gitu tuh diberikan secara yang sesuai dengan value dari brandnya gitu loh. Mungkin ada juga brand yang nggak peduli dengan hal seperti itu gitu kan, ada gitu kan, dan itu banyak. Biasanya mereka memang yang ngejual harga-harga yang murah-murah, kayak misalnya dress harganya cuma 95.000 gitu kan. Ya itu nggak bakalan bisa memberikan value itu gitu kan, karena ya untuk BF apa namanya HPP mereka aja kan sudah kelihatan gitu kan. Jadi mereka yang penting jual dalam apa, yang penting banyak kayak gitu sih. Terus apalagi pertanyaannya? Semoga Mas Hud terjawab ya. Ini pertanyaan tentang bisnis apa saja Kak? Contohnya minim resiko. Wah. Bisnis yang minim resiko ya banyak gitu kan. Jadi kayak misalnya jadi reseller dulu itu kan minim risiko. Kemudian tadi ya bisnis desain grafis itu minim risiko. Kemudian fotografi itu juga minim risiko. Jasa gitu. Ya lebih ke jasa juga. Banyak sih ya gitu. Intinya kita punya jasa gitu kan, atau kita punya tenaga yang kita memang bisa jual gitulah ibaratnya gitu. Oke. Lanjut. 2 pertanyaan terakhir Kak, Mbak. Yang pertama dari Mas Dasmi Husin, katanya bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan harga jual? Oke. HPP, harga pokok produksi itu sebenarnya mudah ya. Yang pertama dari bahan baku, yang kedua dari ongkos pembuatan. Ini kalau produsen ya. Contohnya misalnya Nadira nih, ya kan. Satu baju itu misalnya butuh 3 meter misalnya. Nah, 3 meter kalau misalnya 1 meternya 30.000 ya berarti kan 90.000 gitu kan. Terus ongkos jahitnya berapa gitu kan? Ongkos jahitnya misalnya 50.000, berarti kan satu baju 150.000 tuh HPP-nya gitu kan. Itu baru HPP. Nah, sayangnya gitu kan, banyak orang itu nggak tahu gitu kan. Cara menentukan harga jual itu cuman kayak HPP itu gitu kan, terus jadi misalnya ditambahkan kelebihan berapa gitu kan, berapa persen, misalnya 20%, 30% atau berapalah gitu kan. Terus akhirnya menjadi harga jual gitu kan. Padahal gitu kan, selain HPP itu masih banyak banget komponen biaya lainnya yang harus diperhitungkan dan harus dimasukkan dalam setiap pieces produk yang kita produksi. Ini banyak banget yang salah gitu kan, yang banyak banget yang nggak mau memikirkan sampai ke sana gitu kan. Contohnya gitu kan, hal yang sepele gitu kan, kayak misalnya kita nih printer aja gitu kan, tinta printer gitu kan. Tinta printer itu udah jadi konsumsi sehari-hari gitu kan. Jadi 1 bulan ya bisa berkali-kali dan beli gitu kan, atau kertas gitu kan, atau pena
sampai sedetail itu aja, itu biaya loh yang dikeluarkan gitu kan. Bayangkan kalau itu dikalikan dalam 1 tahun. Contoh misalnya untuk biaya kayak kertas, pena, tinta gitu kan 100.000 lah per bulan gitu kan. Kalau 1 tahun udah 1.200.000 loh, bayangkan. Kalau itu tidak dimasukkan dalam satuan produk kita yang akan kita jual, harusnya profit kita misalnya 10 juta, kepakai berkurang dong jadi 1 juta, berkurang 1.200.000 kan uang loh guys gitu kan. Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun loh udah bisa loh buat beli motor ya kan. Itu baru satu sisi doang, yang lainnya banyak ya kan. Kalau misalnya kita udah punya pegawai nih ya kan, gaji pegawai ya kan, listrik tuh, air ya, apalagi di Jakarta operasional perintilan gitu ya. Iya, itu sepele ya kan. Nah, kalau kita nggak concern ke situ gitu kan, nah itu akan jadi bumerang di diri kita sendiri gitu loh. Bayangkan kalau kita nggak setting di awal, nah itu nggak masuk ke harga pokok satuan produk gitu kan. Itu misalnya nih kita ngejual 1.000 gitu kan, ternyata keuntungan kita nggak nutup tuh sama yang sama operasional yang kelihatannya sepele dan kecil itu gitu loh. Banyak kejadian kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau bisnis itu kan kalau kita harus tahu ya, kita itu akan main di level mana sih gitu loh. Apakah kita mau main di market yang low ya kan, yang middle atau yang high, itu harus ditentukan dari awal bisnis itu mau kemana. Karena itu akan mempengaruhi komponen biaya yang akan kita keluarkan gitu loh. Dan itu nggak bisa kayak misalnya kita mau ini biasanya customer ya, kayak mau harganya murah tapi kualitasnya bagus, nggak ada gitu kan. Kualitasnya harus sebanding sama harga, itu pasti sebanding sama kualitas kayak gitu. Jadi jangan, kecuali mungkin ada gitu ya, tapi lihat aja bakalan tumbang lah itu brandnya gitu kan. Karena dia memang benar-benar ya cari mati lah. Orang usaha cari untung, ini jadinya buntung ya, biar keren. Sosial aja tuh yayasan gitu ya. Iya. Oke, ini mau tanya dan ini relate sama tadi statement tentang harga dan kuantitas. Pertanyaan dari Mbak Aya, lebih baik menaikkan harga jual atau mengurangi kuantitas seiring harga bahan naik? Terakhir. Kuantitas ya, bukan kualitas ya? Iya, dia nulisnya kuantitas, mengurangi kuantitas. Jadi gini, kalau di dalam bisnis itu kita ngeset harga itu sebenarnya nggak sembarangan gitu kan. Karena itu akan membentuk segmen ataupun market tersendiri gitu loh. Nah, ketika kita kemarin ada postingan Pak Budi itu juga ngingetin ya ke kita bahwa sebenarnya gitu kan, untuk seorang pengusaha itu dengan apalagi dengan inflasi ya tahun ini gitu kan yang gila-gilaan. Nah, harusnya gitu kan kita juga harus naikin harga gitu loh Mbak. Karena kita nggak mungkin, sekarang semua operasional cabai aja 1.000 loh guys gitu kan. Operasional semuanya naik gitu kan. Nah, terus kalau kita nggak naikin harga, ya berarti kita harus rela ngurangin profit, ya kan? Nah, jadi kalau menurut coach-coach gitu kan, guru-guru saya sih lebih baik kita ikut naik harga, tapi ya kan, tapi kenaikannya nggak boleh langsung. Jadi kayak misalnya naik bertahap gitu loh. Misalnya bulan ini nih naik sekian, bulan depan naik sekian gitu loh. Atau 3 bulan sekian gitu loh. Jadi karena ngikutin tadi ya, kita nggak mungkin kayak mempertahankan harga lama gitu kan, tapi akhirnya kita bocos di dalam kan, itu ya berantakan gitu kan. Terus dan kita selain naikin harga, kita juga harus menambah kuantitas gitu loh, supaya apa ya, supaya kan memang bisnis itu kuantitasnya harus selalu nambah gitu loh. Kalau enggak berarti kan marketnya something gitu kan, apakah memang marketnya mentok di situ atau sebenarnya kita yang nggak effort sehingga marketnya kita segitu-segitu aja gitu loh. I see. Berarti tetap ya kalau misalnya bahan itu, ketika bahan naik kita juga menaikkan harga tapi secara bertahap dan juga tetap dan seiring berjalan waktu juga menaikkan kuantitas tersebut. Gitu. Iya Mbak.
Oke, barakallahu fikum. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa, dan terima kasih juga sudah aktif ya, sangat interaktif. Ini memang enak banget ketika para peserta tuh kayak wah, kayak antusias kayak gitu. Itu juga membuat kayak pematerinya juga senang, moderatornya juga senang gitu ya. Barakallahu fikum semuanya, dan of course terima kasih juga kepada Mbak Rani gitu ya. Dari juga banyak doa-doa untuk Nadira sendiri, dari teman-teman, katanya semoga semakin sukses, semakin dunia internasional gitu ya Mbak ya. Dan nanti kalau misalnya Mbak Rani ke Jogja, please do visit us gitu ya. Nanti kita bisa kontakkan gitu ya. Jadi ada kantornya ya? Gimana? Ada kantornya gitu Mbak? Untuk kantornya itu kita ikut ke real masjidnya gitu, jadi itu base campnya kita kayak gitu. Iya, jadi nanti mungkin bisa dikepoin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta webinar pemuda pemula siapa takut. Ya, insya Allah siapa takut berbisnis, jangan ada yang takut, jangan ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita semua potensi yang sangat luar biasa gitu ya, tinggal bagaimana kita mengoptimalisasikannya di jalan Allah gitu ya teman-teman. Saya Fatimah, mohon maaf, mungkin ada tambahan atau closing statement dari Mbak Rani? Closing statement ya, closing statement adalah ya tadi pemuda ya harus berbisnis ya kan, karena itu salah satu ajaran sih. Kalau kita sesuai dengan ajaran, insya Allah hidup kita akan selamat gitu aja sih. Ya, poinnya paling tambah gali ilmu lagi yang lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu sih. Semangat! Ya, oke, semangat. Thank you so much, Mbak. Terima kasih banyak, teman-teman. Saya mohon maaf ya, mohon maaf batin jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.